Tidak ada yang mendengar suara rudal itu datang, hanya ledakan yang memecah keheningan guru Negev, tepat di atas tempat persembunyian pria paling diburu di Timur Tengah. Benjamin Netanyahu dalam sekejap, dunia membeku. Apakah sang arsitek strategi militer Israel benar-benar tewas di bawah tanah, dihantam presisi kemarahan Iran, atau ini hanya permainan bayangan lain dalam peperangan yang tak pernah benar-benar usai? Sebelum mulai jangan lupa, like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di Yaumil Akhir. Langit malam di atas Yerusalem tampak lebih gelap dari biasanya. Kota suci itu tertidur dalam keheningan yang rapuh, seakan menggantung di ujung senyap sebelum badai. Tepat jam 2:47 dini hari, suara sirene menyalak seperti lolongan serigala lapar, memecah tidur rakyatnya. Beberapa detik kemudian, tanah berguncang. Ledakan maha dahsyat menghantam gurun Negev di selatan, mengguncang wilayah yang selama ini tak tersentuh kabar publik. Orang-orang berlari dari rumah mereka, menghadap langit, mencari sumber. Cahaya merah menyala yang membelah langit malam. Namun ini bukan ledakan biasa. Ledakan itu berbeda. Getarannya menjalar hingga ke pusat pemerintahan di Yerusalem. Di ruang-ruang kendali militer, layar-layar menampilkan data panas dan ledakan dari satelit, sementara perwira intelijen saling melemparkan tatapan panik. Tidak ada peringatan, tidak ada deteksi awal. Satu rudal berhasil lolos dari sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan dunia dan ia menabrak jantung fasilitas bawah tanah yang tak banyak diketahui. Bahkan oleh sebagian besar parlemen Israel, beberapa jam sebelumnya, sebuah konvoi militer bergerak tanpa suara melintasi padang pasir, diterangi hanya oleh pantulan bintang. Mobil-mobil lapis baja membawa sosok yang nyaris tak terlihat di muka publik selama berminggu-minggu. Benjamin Netanyahu, mantan Perdana Menteri Israel yang kontroversial, tokoh paling strategis sekaligus paling dibenci oleh musuh-musuhnya di timur, tengah dipindahkan ke bunker pengamanan tinggi setelah meningkatnya ancaman dari Iran. Satelit milik Iran, yang telah mengorbit dengan sabar selama berbulan-bulan, menangkap pergerakan itu. Sinyal radio yang terekam diinterpretasikan sebagai pemindahan target VVIP dalam waktu kurang dari 4 jam. Keputusan dibuat di Teheran. Rudal balistik jarak menengah diluncurkan, bukan ke pusat kota atau pangkalan militer terbuka, tetapi ke koordinat tersembunyi yang selama ini dianggap tak terjangkau. Iran tampaknya tahu persis di mana harus menyerang. Ledakan itu menciptakan kawah besar yang tampak seperti luka menganga di tubuh bumi. Api membubung setinggi menara masjid, dan langit malam berubah menjadi oranye darah. Dunia belum tahu siapa yang ada di bawah sana, tapi satu hal pasti. Rudal itu tidak datang untuk sekadar menakut-nakuti. Ia datang untuk mengakhiri sesuatu atau seseorang. Pasukan elit 1DF tiba di lokasi hanya beberapa menit setelah ledakan. Mereka mengenakan perlengkapan anti-ledakan dan membawa alat pendeteksi panas, serta sensor suara, menyusuri puing-puing yang masih membara. Bau besi terbakar dan debu gurun memenuhi udara. Para tentara tidak berbicara mata. Mereka hanya terpaku pada kawah menganga, yang dulunya adalah fasilitas bawah tanah paling aman di Israel. Tempat itu, menurut dokumen rahasia, dibangun untuk tahan terhadap ledakan nuklir tak langsung. Tapi malam ini, itu tak cukup. Di atas kawah, sisa-sisa struktur ventilasi logam tergulung seperti kertas. Tanah menghitam, terbelah seperti retakan, luka di kulit bumi. Alat-alat komunikasi hancur. Tidak ada sinyal dari dalam. Jika ada yang masih hidup, mereka terjebak dalam kuburan baja dan beton. Media lokal dibungkam. Saluran berita utama Israel menyiarkan program lama. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah atau militer. Di jejaring sosial, rumor menyebar cepat. Beberapa akun membocorkan gambar satelit yang menunjukkan titik ledakan yang sangat akurat. Banyak yang berspekulasi bahwa serangan ini bukan hanya mengenai bunker biasa, tetapi salah satu fasilitas persembunyian Netanyahu yang dirahasiakan selama bertahun-tahun. Sementara itu, dari arah timur Teheran merayakan dalam diam. Seorang pejabat militer senior Iran, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada kantor berita lokal, "Kami tahu apa yang kami lakukan. Ini bukan rudal sembarangan. Ini adalah pesan yang ditujukan kepada orang yang selama ini mereka anggap sebagai simbol arogansi." Militer Israel Netanyahu, para analis internasional mulai menghubungkan titik-titik. Sehari sebelumnya, ada peningkatan lalu lintas drone di perbatasan Lebanon. 2 hari sebelumnya, Mossad dilaporkan menarik agen dari Damaskus. Dan seminggu sebelum serangan, Netanyahu menghilang dari radar publik
tanpa alasan jelas. Semua ini kini tampak seperti bagian dari pola yang menuju satu titik. Iran tahu lebih banyak dari yang dikira. Di Tel Aviv, tekanan memuncak. Kantor Perdana Menteri diserbu pertanyaan dari awak media asing. Apakah benar Netanyahu berada di lokasi saat serangan terjadi? Tanya seorang jurnalis. Namun jubir pemerintah hanya menjawab pendek. Tidak ada komentar saat ini. Sebuah kalimat yang justru menyulut kepanikan, bukan meredakannya. Di dalam ruang kendali bawah tanah markas Kiria, pusat komando strategis Israel di Tel Aviv, ketegangan terasa pekat seperti asap rokok yang menggantung di udara. Beberapa jenderal berdiri kaku, menatap monitor yang terus memutar ulang rekaman satelit sesaat sebelum dan sesudah ledakan. Ada yang mencatat cepat, ada yang hanya terdiam dengan rahang mengatup rapat. Di tengah ruangan, Letjen Eyal Zamir memecah keheningan. Suaranya rendah namun tegas. Lokasi sudah kami konfirmasi. Tidak ada sinyal biologis. Tapi, tidak ada fragmen tubuh yang terdeteksi. Tidak ada jejak darah. Kemungkinan, target bisa selamat atau hilang. Tak ada yang bersuara. Kalimat itu menggantung di udara. Lebih menakutkan daripada konfirmasi kematian sekalipun. Sebab jika Netanyahu memang tidak tewas, maka hanya ada satu kesimpulan. Ia masih hidup, dan mungkin kini sudah menghilang dari jangkauan siapapun. Di lokasi ledakan, tim penyelamat telah berhasil menurunkan robot taktis berkamera termal. Robot itu merayap perlahan ke dalam celah sempit, melewati tumpukan puing baja dan kabel terbakar. Di kedalaman 18 meter, robot mendeteksi struktur aneh sebuah pintu baja lapis ganda, utuh, tanpa goresan. Teknisi IDF yang memantau dari jauh hanya bisa saling pandang. Pintu itu seharusnya tidak bisa bertahan dari hantaman rudal jarak jauh. Tapi Nayetania, ia tetap tertutup rapat. Apakah itu tempat perlindungan Netanyahu? Jika ya, siapa atau apa yang kini berada di baliknya? Di luar Israel, dunia intelijen bergerak cepat. Shia menggelar briefing tertutup di Langley. Mi-6 memanggil ahli konflik Timur Tenggonia. Sementara dalam jaringan komunikasi tertutup, Mossad tidak menjawab apa-apa. Bagi mereka, diam adalah bentuk jawaban. Semua tahu, ini bukan sekadar serangan. Teknis ini adalah pesan geopolitik dari Teheran. Disampaikan dalam bahasa api dan besi. Di Tel Aviv sendiri, rakyat resah. Media resmi masih bungkam. Namun media sosial dibanjiri teori konspirasi. Ada yang menyebut Netanyahu telah dievakuasi sehari sebelum serangan. Ada pula yang percaya, ia sengaja membiarkan dirinya menjadi target demi menciptakan legitimasi perang penuh terhadap Iran. Tetapi satu pertanyaan tidak bisa dibantah. Jika benar dia masih hidup, mengapa tidak ada satupun pernyataan darinya? Dan dalam heningnya pertanyaan itu, ketakutan yang lebih dalam tumbuh. Mungkinkah Netanyahu sedang menyusun langkah balasan dari bayang-bayang? Ketika dunia masih berdebat soal kemungkinan kematian atau pelarian Benjamin Netanyahu, sebuah perkembangan baru mengguncang jalur diplomatik internasional. Lewat saluran diplomatik tak resmi, seorang pejabat senior dari Uni Emirat Arab membocorkan informasi bahwa dalam 48 jam sebelum serangan rudal, sebuah jet kecil tanpa tanda registrasi mendarat di perbatasan selatan Israel, lalu lepas landas kembali ke arah Laut Merah. Dugaan pun muncul. Apakah Netanyahu telah dievakuasi sebelum serangan? Ataukah itu adalah bagian dari pengalihan yang lebih besar? Di Teheran, Garda Revolusi Iran menggelar konferensi pers tertutup yang hanya boleh diliput oleh media dalam negeri. Mayor Jenderal Esmail Qaani, pemimpin pasukan Quds, berdiri di balik podium, wajahnya dingin seperti granit. Kami tidak menargetkan sipil. Kami menghancurkan pusat komando. Pesan ini ditujukan untuk para pemimpin, bukan rakyat. Ucapnya dengan nada yang tak menyisakan keraguan. Namun, narasi ini mulai goyah di kalangan analis barat. Mengapa tidak ada rekaman rudal? Satu-satunya bukti adalah lubang besar dan pintu bunker tertutup. Sementara itu, para ahli intelijen siber Israel berhasil mendeteksi sinyal komunikasi yang tidak biasa berasal dari bawah tanah 3 jam setelah ledakan terjadi. Sinyal itu sangat terkompresi, dikirim dalam burst pendek, dan dienkripsi dengan metode yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Apakah itu panggilan minta tolong? Atau sinyal untuk menyampaikan bahwa target aman? Tidak ada yang bisa memastikannya. Tapi fakta bahwa ada aktivitas komunikasi di zona yang seharusnya sunyi, memunculkan hipotesis paling liar. Netanyahu masih hidup, dan dia sedang menunggu waktu yang tepat untuk keluar. Kekhawatiran terbesar muncul dari Washington. Seorang pejabat senior Pentagon secara anonim menyampaikan kepada media bahwa jika benar Netanyahu selamat namun tidak muncul ke publik, maka kita sedang menghadapi doktrin bayangan
yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini bukan lagi soal perang rudal. Ini soal manipulasi realitas. Di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat dikabarkan menerima laporan langsung. Setiap 2 jam frekuensi yang biasanya hanya terjadi dalam situasi teror global atau ancaman nuklir di media sosial berubah menjadi obsesi. Tagar, Netanyahu masih hidup, dan bunker Phantom trending bersamaan. Para analis independen mulai mempublikasikan teori tentang operasi hantu. Sebuah dugaan bahwa Netanyahu memang sengaja menghilang, bukan karena dia jadi korban tetopi karena dia sedang membentuk babak baru peperangan dari balik bayang-bayang. Malam keempat pasca serangan, udara di atas gurun Negev tetap membisu. Namun di bawahnya, dalam jaringan terowongan yang bahkan peta militer pun tak pernah resmi mencatat, sesuatu bergerak. Kamera termal milik 1DF yang dipasang diam-diam di titik reruntuhan kini menangkap bayangan samar manusia bergerak perlahan, seolah tahu persis kemana harus melangkah. Di lorong sempit yang hanya bisa dilalui dengan merangkak. Apapun yang terjadi di balik pintu baja itu, kini mulai membuka babak baru. Kembalinya sang bayangan di Yerusalem. Kabar yang tak dikonfirmasi menyebar cepat di antara elit politik. Seorang staf senior di Knesset membisikkan pada wartawan lokal bahwa instruksi rahasia telah kembali diterima oleh unit elit Shin Bet. Isinya bukan perintah pertahanan, tapi daftar nama. 3 jenderal, 2 politisi, dan 1 mantan kepala intel. Semua orang di daftar itu secara diam-diam pernah berbeda pendapat tajam dengan Netanyahu sebelum kejatuhannya. Jika ini benar, maka dia sedang membangun ulang kekuatannya dari bawah tanah, kata sang wartawan kepada rekan sesama media. Dengan suara nyaris bergetar, Iran, yang sebelumnya merayakan, kini mulai diam. Di dalam markas besar pasukan Quds, sebuah laporan bocor menyebutkan bahwa komunikasi mereka dengan jaringan intel regional di Suriah dan Lebanon terganggu. Beberapa pos pengamatan hancur dalam ledakan yang belum dapat dijelaskan. Seolah ada tangan tak terlihat mulai membalas, ucap seorang analis Lebanon kepada Al-Mayadeen. Namun tidak ada yang mengklaimnya, tidak ada bukti, dan tidak ada ancaman. Sebut hanya jejak-jejak kehancuran. Dan senyap, dunia mulai menyadari sesuatu yang lebih berbahaya dari ledakan. Ketidakpastian. Saat seorang pemimpin hilang dalam keadaan ambigu tidak mati, tapi juga tidak muncul, segala hal menjadi mungkin. Dari ruang diplomasi Eropa hingga markas NATO, kata Netanyahu, kembali menjadi nama yang dibisikkan pelan. Dengan nada takut tapi penasaran, dan pada malam kelima, satu pesan muncul di dunia maya. Hanya sebuah gambar. Siluet seseorang berdiri di ambang pintu bunker terbuka, dengan tulisan samar dalam bahasa Ibrani. Bayangan tak pernah mati. Ia hanya menunggu terang padam. Dunia pun terdiam. Sekali lagi, karena bagi banyak orang, perang telah dimulai kembali bukan dengan rudal, tetapi dengan narasi. Dan Netanyahu, sang hantu dari gurun, mungkin sedang menulis bab barunya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.